Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma warj'alni min ibadikas sholihin. Baik, kita bertemu lagi. Sekali ini kita ada di minggu ke-11 ya. Kita akan lihat minggu ini kita disuruh ngapain ya. Oke. Di minggu ke-11 ini, silakan Anda cek di e-learning ya. Di sini kita diminta untuk membuat simulasi jaringan komputer terdiri dari NPC. Yang mana N adalah digit terakhir NIM Anda ditambah dengan 3. Ya. Apabila digit NIM terakhir Anda 0, maka dianggap 1. Artinya kalau yang Anda NIM-nya belakang itu 0, Anda dianggap 1. Maka Anda harus bikin koneksi 4 komputer. Nah, yang digit belakangnya 9 bagaimana, Pak? Ya, bikin 9 plus 3, ya. 12 komputer. Oke, I feel you, ya, enggak apa-apa. Kita akan coba saja. Anggaplah misalnya sekarang, nah, anggaplah NIM saya 9, buntutnya, belakang, ya. Maka saya harus menghubungkan 12 PC. Oke. Di sini sudah saya siapkan 12 PC, kemudian juga sudah saya setting IP address-nya ya, seperti yang sebelumnya ya. 11, kemudian yang ini 12, dan seterusnya sampai 112. Oke ya. Nah, kemudian kita kalau sebelumnya menghubungkan hanya 2 komputer, kita bisa langsung tarik kabel menggunakan kabel cross. Nah, sekarang untuk menghubungkan 12 PC, maka kita butuh alat ya yang kita sebut dengan switch. Ya, oke. Anda klik di sini network device di sebelah kiri bawah ya, kiri bawah network device. Kemudian Anda pilih yang switches. Switches di sini. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita pakai. Ya, pertama ini PT switch. Ya, PT switch ini di sini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 port yang mana 4 port berisi interface Ethernet untuk kabel UTP, 2 port menggunakan fiber optik, ya, modul fiber optik di sini, dan yang 4 port kosong, ya. Jadi bagi Anda yang NIM-nya belakangnya 0 sampai 7, Anda bisa menggunakan modul ini, ya. Jadi Anda tinggal menambahkan di sini, ya. Tapi sebelum menambahkan, jangan lupa dimatikan dulu. Karena kalau nggak dimatikan, dia nggak mau. Nih, kan nggak bisa ya. Harus dimatikan dulu, baru Anda bisa menambahkan. Pak, ini saya mau pakai thread semua, saya nggak mau pakai fiber optik. Oke, ini kita keluarkan, kita kasih. Nah, atau sebaliknya, Pak, saya mau pakai fiber optik semuanya. Ya, silahkan. Maka modul network yang ada di PC-nya yang Anda ubah menjadi fiber optik. Nah, harus sama ya, seperti itu. Oke. Atau daripada Anda bongkar pasang seperti ini, Anda juga bisa menggunakan yang empty. Ya, ini sama, cuman nggak ada modulnya. Anda tinggal ngisi sendiri. Ya, oke. Oh ya, dimatikan dulu. Dimatikan dulu. Tinggal diisi-isi. Nah, ini bisa menghubungkan sampai 10 komputer. Berarti untuk NIM 0 sampai NIM 7. Maksimal 10 komputer. Lah, yang NIM 89 bagaimana, Pak? Nah, itu ya. Ada 2 cara. Yang pertama, Anda pakai 2 switch ini. Digabungin. Tapi itu minggu depan aja. Ya. Sekarang kita akan pakai switch yang portnya ada banyak. Ya. Ya, saya hapus dulu yang ini. Kita di sini punya ini switch 2960 24 TT. Nah, 24 itu berarti dia ada jumlah portnya 24. Tak percaya nih, tuh 24. 1 2 3 4 5 6. 6 kali 4 tuh 24 ya. Nah, ini sudah interface-nya sudah terhadap semua, kita tinggal pakai saja. Begitu. Sebenarnya nanti ini bisa kita config dalamnya, tapi untuk saat ini kita nggak config dulu ya, yang penting connect ya. Maka dalam kasus saya, karena saya harus menghubungkan 12 komputer, maka saya pakai yang switch yang ini. Ya, bagi Anda yang kurang dari 10 komputer, Anda silahkan pakai yang PT switch atau PT MT tadi, yang kecil. Atau Anda mau pakai PT switch 2, boleh, 2 biji boleh. Ya. Oke, kita pakai ini dulu aja satu. Kita akan hubungkan ya. Nah, karena kita menghubungkan perangkat yang berbeda,
maka kita gunakan kabel straight. Betul, ya. Kalau perangkatnya sama seperti yang sebelumnya, minggu sebelumnya, kita gunakan crossover. Ya, oke, oke. Saya gabungkan dulu ini. Sebelumnya ini sudah saya setting ya IP-nya ya. IP-nya yang ini 11, 12, 13 dan seterusnya sesuai dengan nama PC-nya. Oke, oke. Salah. 8, 9, 10, oke. 11, dan 12. Oke, nah Anda perhatikan di sini ada yang warnanya hijau, yang di switch-nya ya, linknya. Ada yang warnanya orange. Nah, yang warnanya hijau itu dia sudah negosiasi. Dia sudah saling bertukar data, kemudian sudah siap komunikasi. Nah, gitu. Yang orange dia sedang dalam proses untuk bertukar data. Kenalan dulu, ini namanya handshake. Ya. Jadi dia kenalan, aku switch 8. Kalau pengen tahu paketnya seperti ini. Kita klik di simulation, ya. Kemudian kita, nah ini, ya tadi ada, saya pelan ini jadi. Nah ini, nah ini paketnya. Jadi dari switch dikirim ke semuanya, jebret gitu. Nah isinya apa paketnya? Nah ini, paketnya adalah paket broadcast. Jadi dari switchnya itu MAC address-nya adalah sekian. Ini di layer 2 ya. Kita masih ngomong MAC address. MAC address sekian, dia akan dikirimkan ke semuanya. Gitu. Karena eh, komputernya tidak ada servis yang menerima paket ini, maka akan di drop, disilang seperti itu. Nah, inilah paket tracer ya. Jadi kita bisa melihat paket per paket itu seperti apa jalannya. Ini penting untuk memperkuat konsep dasar jaringan komputer Anda. Nanti kalau ini Anda sudah kuat konsepnya, nanti Anda membuat bangunan jaringan segede apapun aman gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba kirimkan paket ya. Saya pakai real time aja dari PC 1 random aja ya ke PC 10 misalnya. Oke, sukses ya. Dari PC 3 ke PC 11. Sukses ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana prosesnya. Saya kirim dari PC 4 ke PC 12. Nah, ini yang merah nih paketnya nih ya, yang merah. Oke, kita ikutin yang merah ya. Dari PC 4 ya, kita buka dulu paket yang merah ya. Dia punya IP sudah. IP-nya PC 4, 1.4, destination-nya adalah 12. Ya, dia dari sini, destination-nya ke sini. Maka pertama akan dikirimkan ke sini, tes gitu. Ya, Anda lihat di sini yang merah ada apa enggak? Tidak ada. Ya, jadi ini sebelum terjadi pengiriman data kepada alamat yang belum diketahui sebelumnya, maka dia akan mengirimkan paket ini. Namanya broadcast tadi. Nah, jika tidak source MAC address-nya nggak ada di MAC-nya switch, maka dia akan menambahkan yang baru. Begitu ya. Karena ini kan belum pernah ya, belum pernah ada komunikasi dari PC 4 ke PC 12. Masing-masing PC belum pernah berkomunikasi dengan switch. Maka di switch tidak tahu ini siapa dan mau kemana dia nggak tahu. Maka pertama dia akan mengirimkan paket broadcast dulu. Nah, perhatikan. Nah, ya dikirim di broadcast. Nah, oke. Dan kirimkan beberapa paket. Nah, setelah ini paketnya nyampe, nah ini tahu nih. Sudah tahu ya sekarang ya. Oh, kalau mau ke PC 12 itu harus melalui switch. Ini masuknya melalui port 4, keluarnya melalui port 12. Nah, itu sih sekarang siswinya udah tahu nih. Maka dia ngomong ke PC 4 dan PC 12, silahkan berkomunikasi. Saya sudah tahu jalur Anda. Nah, seperti itu ya. Maka di sini yang paket merah yang kita kirimkan baru muncul dia. Nah, maka sekarang pengiriman paket yang sebenarnya. Nah, sampai di sini ya, saya dari sini saya mau ke sini gitu. Ke sini tuh ini adalah MAC-nya dari PC 12 ya. Oke, maka dia akan perhatikan dilewatkan ke port 12.
dia nggak didapatkan ke port yang lain. Perhatikan. Nah, dari mana dia tahu PC12 ada di sana? Dari paket data yang di broadcast sebelumnya. Nah, itu kuncinya ya. Dari sini dia udah nerima paketnya. Sekarang dibalikin lagi ke switch. Oke, switch diteruskan ke PC4 melalui port 4, melalui Ether 4. Terus di sini baru dia akan ngomong sukses. Begitu. Itu kayak ping dulu. Ping itu Anda ngirim ke sebuah device, nanti dia mereply, membalas, diberikan ke Anda. Maka Anda akan tahu ping reply. Ping Anda dibalas. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini konsep dasar dari jaringan komputer untuk menghubungkan lebih dari dua komputer. Kita butuh alat yang namanya switch ya. Kalau Anda kedua komputer, kadang-kadang mereka masih bilangnya hub. Hub itu masa lalu. Hub itu teknologi switch yang jadul. Bedanya apa, Pak? Kalau hub zaman dulu itu di broadcast datanya. Artinya semua komputernya dapat paket yang sama. Jadi kayak tadi merah tadi itu kan kita kirim dari PC4 ke switch, dari switch ke 12. Nah, kalau kita pakai hub, dari switch akan di-broadcast ke semuanya. Gitu. Yang PC12 akan accept, centang, yang PC yang lain akan drop, disilang. Tapi bagaimanapun kan mereka dapat. Bagaimana kalau ada PC lain yang mengaku-ngaku dia PC 12, maka dia akan dapat datanya juga. Nah, itu bahayanya. Maka kita nggak pakai lagi. Sekarang kita pakai yang namanya switch. Switch punya port, ya. Switch punya port. Kemudian bagi Anda yang NIM-nya tadi di bawah 7, Anda bisa pakai yang PT switch yang kecil ya, yang cuma 10 port. Kalau yang Anda di atas 7, yang 8 dan 9, Anda bisa pakai switch yang gede tadi yang 24 port. Gitu ya. Eh, di dunia nyata ada dua macam switch, yaitu manageable dan unmanageable. Ya, yang switch yang tadi kita pakai itu sebenarnya dia manageable, tapi kita nggak manage, kita belum manage gitu. Jadi dia kita anggap sebagai switch unmanageable. Bedanya apa? Kalau manageable switch nanti kita bisa pasang VLAN di sana. Kita bisa pasang, kita bisa monitoring portnya pakai protokol SNMP, Simple Network Monitoring Protocol. Atau kita juga bisa disable portnya, matiin portnya. Nah, itu yang manageable. Kalau yang unmanaged ya nggak bisa. Cuma portnya kita bisa colok aja gitu ya. Tapi ingat, switch dia punya prosesor, dia punya memori, maka dia punya keterbatasan. Itulah mengapa ada switch yang murah, ada switch yang mahal. 8 port yang harganya 100.000 ada, 8 port yang harganya 1,5 juta juga ada. Bedanya apa? Di kekuatan memori dan prosesornya. Kalau dia murah, otomatis dia prosesornya kecil, memorinya juga kecil. Ketika dia dihajar oleh traffic yang gede, yang banyak dalam waktu yang lama, bisa jadi dia hang, ya, freeze, berhenti dia. Kalau dia berhenti, maka semua jaringan akan down, nggak bisa dipakai. Solusinya bagaimana, Pak? Sangat mudah. Matikan switch-nya, colokin lagi, nyalain lagi, di restart. Itu aja. Karena dia remnya kan volatil ya. Kalau powernya dimatikan, kemudian nyalakan lagi, datanya akan hilang. Tapi kalau di jaringan komputer dengan ratusan PC, puluhan switch, maka melakukan hal ini adalah tidak efektif. Nah, gitu ya. Maka itulah diperlukannya manageable switch atau switch yang unmanaged tapi yang memorinya gede. Ya, tips saja bagi Anda nanti yang berkecimpung di dunia network, kalau mau beli switch itu saya sarankan belilah yang metal case, yang case-nya dari metal, gitu. Kenapa kok case-nya dari metal? Itu biasanya dia itu memorinya lebih gede, prosesornya lebih gede dibandingkan switch yang case-nya dari plastik. Meskipun dia bilangnya, klaimnya sama-sama gigabit switch, gitu. Tapi throughput-nya beda. Apalagi kemampuan dia menghandle traffic-nya juga berbeda. Oke. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.